Salam sejahtera. Saya Bernadia Anila Putri Laksita Ningtyas, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 akan menampilkan layanan dasar berupa bimbingan kelompok dengan tema Mari Berteman. Selamat menyaksikan. Karena kalian sudah mau bersedia hadir dalam bimbingan kelompok pada sore hari. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cara berteman yang baik. Cara berteman, cara memulai relasi dengan teman kalian kan dari kelas SMP, kelas 9, naik ke kelas 10 kan dari SMP yang berbeda-beda. Monik dari SMP mana? Kata Maria, mana? Surabaya. Oke, Fanya. Oke. Ini hadir semua ya. Sebelum kita memulai, kita doa dulu biar lancar. Saya pimpin dengan agama Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul, dapat mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Semoga pada bimbingan hari ini menghasilkan sesuatu yang berharga bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, sebelum kita lanjut, kita SD dulu ya. Semuanya berdiri. Berdiri dulu. Silakan merapat. Kursinya dibagi-bagi dulu. Silakan merapat. Merapat. Nah, tangannya begini. Yang tangan kanan di atasnya temennya. Oke. Kalau saya bilang berdua berarti harus mengangkat tubuh bukunya. Ya. Saya akan membawa sebuah cerita dan nanti kalau saya bilang berdua gimana? Jadi harus bisa meloloskan diri. Suatu hari ada seorang anak yang suka jalan-jalan. Mereka pergi ke Tunjungan Plaza. Di Tunjungan Plaza mereka melihat sebuah toko boneka. Di situ banyak sekali beruang. Siapa yang kenal? Sini Fani. Kenal lagi. Fani mau coba cerita? Oke, kalau itu biasa lagi. Selanjutnya, setelah melihat toko boneka itu, mereka jalan-jalan lagi ke TPK, membeli sesuatu. Di situ ada toko stroberi ya kayaknya ya kalau nggak salah. Terus mereka beli minuman. Minumannya ada gambarnya beruang. Siapa yang mana? Tidak ada. Beruang. Maju, yang lainnya boleh. Berapa? Kamu namanya? Ya, Agatha dengan Giovanni. Sampai mana dulu? Kamu? Sudah saling kenal? Sudah. Dengan baik? Iya. Oke, berikutnya sebelum lanjut lebih banyak lagi kita mau yang pertama ini adalah cara mengatasi takut. Nah, kalian pernah nggak merasa takut saat mulai berteman? Tangan. Kamu takut kenapa? Takut dimanfaatkan. Takut dibully, takut enggak nyaman, takut tidak nyaman. Oke. Rasa takut, ketakutan hal yang muncul itu karena apa? Satu, mungkin belum berpikir positif. Biasanya kan kita insecure. Aduh, nanti kalau aku kenalan dengan temanku ini, temanku ngejek aku. Nanti kalau aku gini, jadinya begini. Jadi masih ada pikiran-pikiran negatif, curiga. Aku dulu di
Siapa tahu dulu 9A, artinya 9D, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngomong, akhirnya kan takut untuk berbicara. Selanjutnya ada cara untuk memulai. Yang pertama, kamu cari teman berarti gimana? Temannya yang satu frekuensi atau satu frekuensi, pasti punya keter ramah nggak? Soal berteman, siapa sebenarnya? Kemudian introspeksi diri. Jadi ketika proses berteman itu pasti ada salahnya, ada tidaknya, makanya perlu introspeksi. Kemudian mau mengajak bicara, yang paling penting ikut kegiatan, kayak kegiatan seperti ini kan salah satu cara biar kalian semakin akrab, semakin hangat, semakin dekat. Oke, lanjut ya, kita mau melihat sesuatu dulu. Kita lihat film dulu. Kalian coba cermati. Kalian coba cermati di film ini. Bagaimana peran mereka dalam berteman? Filmnya cuma nyambung nih sama kegiatan kalian minggu ini, project. Kan dalam project kita ada yang mau, ada yang enggak, ada yang tidur, ada yang kenapa? Silakan kalian buka ini. Silakan kalian buka link. Dari link itu kamu buka di bagian diskusi bersama di Google Classroom, di bagian diskusi bersama. Oke, sudah terbuka belum? Tadi kan kalian sudah melihat filmnya itu kan bercerita tentang kelompok, berdinamika dalam kelompok, komunikasi dengan teman. Esensi itu nilai, makna. Jadi kalau kamu berteman itu maknanya apa? Itu di copy loh ya, jangan langsung dicetak di situ. Kalau kamu tinggi di situ kan nanti jawabannya kamu download dulu. Jangan langsung ditulis di download dulu. Tidak apa-apa. Silakan. Kelompok mana yang mau sharing dulu? Apa? Banyak. Oke. Berdiri boleh. Kita ditanya apa itu esensi berteman. Jadi kalau menurut kita esensi berteman itu kita dapat membantu memulihkan berbagai masalah kesehatan. Contohnya kayak kesehatan mental dari kita. Lalu yang kedua adalah faktor apa saja yang mempengaruhi pertemanan, baik secara internal maupun eksternal. Dan menurut kita adalah yaitu
internal maupun eksternal. Jadi menurut kita faktor internal yang mempengaruhi pertemanan kita itu yang pertama kita berdua yaitu orangnya kurang baik, dan faktor eksternalnya banyak teman yang mendukung kita supaya lebih percaya diri dan bisa berbicara di depan. Terima kasih. Ya, terakhir, silakan. Yang pertama itu apa itu esensi teman. Jadi dalam hal ini kita dapat menjadikan teman kita sebagai tempat dekat pikiran dan membangun karakter. Tidak hanya ini saja, tetapi dengan kita banyak berteman, kita dapat membangun relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar. Baik, untuk yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi pertemanan baik secara internal maupun eksternal. Jadi menurut kelompok kami, faktor yang mempengaruhi pertemanan itu bisa dilihat dari cara kita berpikir dengan teman kita, frekuensi yang tidak, lalu keterbukaan satu sama lain, komunikasi antar teman, dan ada kenyamanan di antara pertemanan tersebut. Selanjutnya, apa yang mau menjawab itu? Tapi kalau bisa boleh. Praktis. Kita lakukan jika kamu dan kamu harus kita bergaul dengan masing-masing. Jadi pertama yang kamu lakukan adalah berbicara positif dan yang mengusahakan melalui memberikan hal yang positif. Lalu kami mengajak teman sekelas untuk berbicara bersama antara lain caranya membantu teman. Baca. Jadi intinya kalau berteman harus satu, terus mau terus apa lagi? Tidak takut. Ya, betul, tidak takut. Jadi kalau mau berteman itu tidak boleh takut. Karena kalau kita takut, seperti yang tadi di slide awal, itu akan muncul pikiran yang negatif. Padahal kalau berteman kita harus positif thinking. Jadi intinya harapan ya setelah kalian mengikuti kegiatan ini tuh bisa menjadi seorang remaja itu yang matang relasinya dengan teman sebaya. Terus kamu bisa menelaah gimana sih cara berteman yang baik, gimana sih aku menghadapi temanku yang A, B, C, D. Terus kamu bisa menghargai perbedaan dalam berteman. Kemudian akan terjalin relasi yang erat antar teman. Karena kalau kamu lihat film tadi, itu kan salah satu proyeknya cerdas berkarakter itu bagian dari profil pelajar Pancasila. Jadi kita diajak untuk gimana sih memecahkan solusi-solusi memecahkan kalimat tekadmu apa sih untuk berteman. Dari kegiatan hari ini itu yang sudah saya lakukan juga, tekad saya berusaha untuk membuat teman-teman sekitar saya itu merasa nyaman dan berteman dengan saya. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa saling menyampaikan. Jadi, saya menemukan bahwa selanjutnya saya bisa berteman dengan lebih luas dari yang pernah. oke, Seva. Saya teman itu bisa mengurangi overthinking sehingga bisa kita juga Oke, semoga tidak over ikuti. Yang saya dapat dari itu, saya berpikir bahwa saya tuh harus saat mau mulai berteman itu saya harus berpikir positif. Saya merasa lebih berani dan lebih berani jadi buka saat mulai berteman dan merasa membuat teman-teman saya itu merasa nyaman. Terima kasih, Fani. Setelah kegiatan hari ini, menurut saya dari situasi yang saya renungkan, saya bertekad untuk bila mau berteman itu harus berteman dan kenalan dulu, lalu menilai orang tersebut. Karena dulu saya sukanya itu nilai dulu sebelum. Nah, berarti memulai dari sebelum. Seperti matematika, dipelajari dulu, dikerjakan, baru dinilai. Oke, Monik. Setelah kegiatan hari ini tuh saya mendapat pelajaran biar kalau misalnya berteman itu mau sama siapa aja. Amin, terima kasih. Kalista. Kalau saya dari kegiatan hari ini itu saya mendapat jadi lebih bisa terbuka buat berteman sama siapapun. Terima kasih. Kalau saya dari pembelajaran hari ini saya pengen berinteraksi sama orang dan nggak takut sama orang lain. Terima kasih, itu komitmen dari kita
masing-masing. Semoga nanti bisa kita wujudkan bersama di kelas sehingga menciptakan suasana yang aman, karena kita akan berteman dengan teman-teman kita itu sampai kita lulus SMA. Maka ketika lulus SMA di perguruan tinggi nanti juga akan bertemu dengan mereka. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Sudah mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang sudah kalian dapatkan bisa kalian bawa pulang, bisa kalian jadikan bekal dalam kehidupan sehari-hari seperti awal kita sebelum. Mari kita tutup dengan